Oke, selamat pagi teman-teman. Ini plan kita minggu lalu ya. Plan kita minggu lalu USD Kanada, ya terjadi dengan baik ya. Masuk ke zone di sini. Lalu dia turun ke demand. Saya sempat saran buat buang ya waktu itu ya, buang atau SL plus. Baru after itu harganya naik lagi. Nah, saya prediksikan mungkin after ini dia mau bablas ke atas teman-teman. Oh ternyata dia drop lagi. Pound sterling hit SL di sini ya. Aussie hit SL plus sempat turun lalu dia naik lagi. Euro belum ada plan. Gold. Nah, gold ini kita di awal minggu udah bisa keluar dengan baik ya, demand buy zone ini ya teman-teman ya. Buy di sini, price keluar ke atas. Drop lagi. Nah ini nanti akan kita bahas juga. Sementara itu, nah kita coba mulai dengan grafik kosong ya. Nah, untuk Kanada. Kanada kemarin dia tertahan di sini. Nah, ada sedikit hal yang harus kita lebih sabar untuk menghadapi market seperti ini ya, teman-teman ya. Kita punya di sini level demand, ini demand, ya, supply. Ada demand, ada supply, teman-teman. Dan harga tertahan di dua area itu, di dua area tersebut. Belum ada impulsif move, ya. Belum ada impulsifnya, impulsif ke atas belum, impulsif ke bawah juga belum. Tetapi secara daily kita lihat kecenderungannya di sini ada resisten berjajar nih, ya. Di sini ada support berjajar juga. 1, 2, 1, 2. Jadi dari time frame besar weekly daily, dia masih menunjukkan bahwa market ini bisa sideways. Sini lagi, apa nanti ke sini lagi? Mungkin. Ya, tapi yang terlihat mungkin dia bisa turun lagi ke bawah. Ya, turun lagi ke bawah. DH4. Jadi saya memutuskan untuk USD Kanada di time frame H4. Ini saya akan tunggu dulu, engulf-nya dulu, demand ini. Nah, engulf dulu demand ini. Ya, supply terdekat ini, area ini. Baru ini masuk sini untuk saya sell. Nah, ini harapan untuk next week ya teman-teman. Harapannya untuk next week akan seperti ini. Demand-nya biar break dulu. Nah, lalu semoga ke sini. Ya, ke supply ini tadi. H4 ya teman-teman ya. Jadi harapannya break dulu. Kalau nggak break ya nggak sell. Ya teman-teman, nggak break nggak sell. Nggak break ya mungkin dia masih begini. Bounce lagi ke atas. Apa mungkin begini lagi. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya tunggu dari Kanada adalah
break demand dulu. Ya, break demand dulu. Nah, potensial ya, jika di sini memang muncul lower low, ya lower low muncul, berarti ini adalah pergeseran tren ya teman-teman ya. Lower low kemungkinan signal tren akan bergeser up to down. Kenapa? Kalau kita lihat di sini kan ini up nih, uptrend nih. Kalau ada lower low, mungkin sesegera mungkin dia akan berubah. Lebih jelas downtrend ya. Ya teman-teman ya. Hampir sama dengan plan kemarin. Plan kemarin sudah terjadi, ini masih kita tunggu lower low. USD Kanada. Oke. GBP USD kita sempat kena SL ya di sini ya, level ini. Dan price laju ke atas, biarin aja lah. No problem. Nah, kalau Anda lihat kecenderungan dari market ini kan kompres. Momentum tidak terlalu kuat, tapi dia naik. Momentum tidak terlalu kuat, tapi dia naik. Sama juga dengan di sini loh. Momentum tidak terlalu kuat, tapi dia turun. Ya, jangan terkecoh dengan hal ini. Bukan berarti saat dia mentok supply dia langsung akan drop jauh, belum tentu juga. Ya teman-teman, belum tentu juga. Nah, mungkin untuk pound sterling ini, saya akan coba melihat ke zona pas yang agak jauh. Di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kita punya drop base drop besar sekali. Ini support di sini. Sudah diuji jadi resisten. Ya. Flip. Ini line-nya hampir diuji ulang lagi di sini. Ya, hampir diuji ulang lagi di sini. Jadi mungkin, nah, ini the next terminal. Terminal supply pun pemberhentian harga di atas targetnya ke sini tuh. Pemberhentian harga di atas targetnya di sini. Kalau nggak di sini, ada level atasnya lagi di sini. Ya, terminal supply juga. Oke. Nah, karena ini kembali lagi ini late retest ya. Late retest. Lihat approach dan reaksi. Lihat approach dan reaksi reversalnya dulu. Sebelum Anda masuk. Sebelum Anda masuk. Nah, sambil menunggu sell di atas ini, Anda boleh buy, boleh. Boleh buy. Tapi Anda cari sinyalnya dulu. Cari sinyalnya dulu. Nah, ini high.
Apakah sudah ada higher high? Ini yang pasti harus Anda cari. Cek. Belum ada higher high. Nah, jika sudah ada higher high, kan tinggal action. Actionnya di mana? Actionnya mungkin di sini. Ya. Atau di sini. Ya teman-teman. Jadi tunggu dulu higher high. Wait for higher high. Nah, mungkin kita bisa tunggu ini atau ini. Candle-nya sudah saya perjelas. Time frame-nya Anda juga bisa lihat. Ya teman-teman ya. Dua area ini harus ada higher high. Kondisional sekarang bagaimana? Belum layak. Ya. Kondisi sekarang bagaimana? Belum layak. Belum layak untuk di entry. Ya teman-teman. Oke. Belum layak entry. Masih nunggu higher high. Oke, lalu Aussie. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit perdebatan dalam diri saya. Kalau kita lihat ya, guys, high, higher high, higher high, ya, jelas ya, high, higher high, higher high, high, higher high, higher high, higher high. Ini kita taruh bawah lah, seperti ini. Low, higher low, higher low. Nah, kemarin dia turun, ya teman-teman, dia turun, price ini turun, karena memang ada supply yang valid. Ya teman-teman ya. Tertahan di sini, sebelah kirinya ada demand. Ya, ke bawah lagi. Apa yang kita punya? Apakah ini fake out? Nah, lalu kalau fake out terhadap apa? Apakah terhadap zone di sini? Nah, jadi untuk Aussie ini agak kompleks, marketnya berbeda dengan yang lain ya. Kita tinggal tunggu higher high, lower low aja. Kalau ini agak sedikit kompleks karena terjadi beberapa potensial dan kemungkinan. Nah, kalau saya lihat di H1 ya teman-teman. Nah, oke, H1. Waktu dia tertahan di demand ini, di bawah ini demand, rally base, rally besar. Ini area keputusannya. Ya, area keputusannya ini FTR. Fail to return. Nah, Anda lihat ya. Sudah ada higher high. Ya, ini ada GM level. Sinilah.
ya, GM level. Harapannya apakah ini demand ini akan membuat harga tertahan lagi dan price bisa naik lagi ke samping. Ini plan pertama, teman-teman. Ya, plan pertama begini. Ya. Ini plan pertama. Plan kedua, kalau dia ternyata naik dulu, ya, kalau dia naik dulu, mungkin ke sini, ya, area apa, support yang di break ini, mungkin price akan turun setelahnya. Nah, atau dia bablas break Quasimodo-nya ini, masuk ke demand yang ini, yang fresh. Masuk demand yang fresh baru diangkat ke atas. Ya, teman-teman. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk Aussie ini, karena marketnya tidak simple. Tidak terlalu mudah dilihat. Ya. Jadi ini peluang untuk apa namanya? Aussie. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa skenario, Anda silakan tunggu yang mana, tetap disclaimer on, karena saya juga nggak selalu pasti untung. Gunakan stop loss Anda, wajib ya teman-teman ya. Nah, kita lihat gold sekarang. Gold daily seperti ini. Kalau saya melihatnya sebenarnya begini, low, high, higher low, higher high, higher low. Mau higher high lagi. Targetnya harusnya dia higher high lagi. Kan ke level ini. Ya. High, higher high. Low, higher low, higher low. Oke teman-teman. Tangkap dulu ya. Nah, sekarang ini dia lagi OTW. Menyusun kekuatan. Untuk dia bisa naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Tetapi, kalau di H4, kalau di H4 teman-teman, sementaranya trend up ini patah dulu. Patah ya ke bawah. Muncul lower low. Ya. Harap diingat saat lower low muncul, yes, itu adalah break. Break itu ada dua kemungkinan. Ya. Break itu ada dua kemungkinan, breakthrough atau false break. Apakah ini false break? Kita nggak ngerti. Tapi kalau break cuma ekor saja ya ini break, tapi false. Break tapi false. Cek support yang di break. Sudah diuji ulang ya teman-teman ya.
Apakah dia akan turun? Ya, karena melihat di atas ada level lagi. Nah, bisa turun ke sini saja, atau dia turunnya makin dalam. Ya, atau bahkan dia seperti ini. Quasimodo, fresh, late retest. Nah, ya teman-teman. Ada beberapa potensi yang bisa terjadi. Tapi daily-nya tadi lagi ya tergambar bahwa ini uptrend. Low, high, thread, thread, thread. Ini dia sedang berusaha teman-teman. Dia sedang berusaha buat cari power lagi ke atas. Nah ini dia. Masih on proses. Ini mulai downtrend. Tiba-tiba patah ke atas bisa nggak bisa. Karena ini juga begitu teman-teman. Ini sempat dia downtrend. Tapi tiba-tiba dia break ke atas. Ya, diawali dari sini higher high ini. Ya, jadi ini downtrend. Sementara bisa saja. Oke teman-teman. Perhatikan level resistance support. Perhatikan level supply and demand. Dan satu hal, jangan saat Anda bilang Anda sudah belajar supply and demand, Anda meninggalkan resistance dan support. Nggak akan bisa. Ya, kita trading supply and demand bukan meninggalkan support atau resistance, tapi kita make confluence antara kedua hal itu. Ya, thanks for watching dan happy weekend. Thank you.